Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Sebelum kita lanjut, bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Siapkan dirimu, tutup rapat-rapat pintu, matikan lampu dan dengarkanlah kisah romantis yang akan membuat tidurmu semakin nyenyak dengan mimpi yang indah. Di suatu sudut terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan satu nama, Kampung Kramat. Nama yang sudah melekat dalam kisah mistis turun-temurun. Setiap penduduk di sini tahu, di balik setiap jengkal tanah kampung ini ada sesuatu yang tak kasat mata. Bukan sekadar kampung biasa, Kampung Kramat adalah rumah bagi makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu penduduknya. Terlebih lagi, mereka yang datang dari luar. Malam adalah waktu ketika segala sesuatu berubah di Kampung Kramat. Warga tidak berani keluar rumah setelah gelap. Angin yang berhembus pelan seolah membawa bisikan-bisikan tak berujung, dan sosok-sosok mengerikan mulai menampakkan diri. Sosok pertama yang sering terlihat adalah perempuan dengan gaun putih panjang. Wajahnya pucat dan matanya tak memancarkan kehidupan. Dikenal dengan nama Nyai Kramat, dia kerap muncul di jalan setapak menuju hutan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, namun siapapun yang menatap matanya akan kehilangan kesadaran, terjebak dalam dunia gaib yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa warga mengatakan pernah melihatnya tepat di depan pintu rumah mereka. Tiba-tiba, tanpa suara, sosok itu muncul di jendela, menatap mereka dari kegelapan. Ketika mereka hendak menutup pintu atau jendela, sosok itu sudah berada di dalam rumah. Tapi bukan hanya Nyai Kramat yang menghantui kampung ini. Ada pula sosok misterius lain yang sering muncul di malam hari. Sang Dukun Hitam. Dia dikenal sebagai penjaga Kampung Kramat, seorang dukun tua yang sejak zaman dahulu dipercaya memiliki kekuatan besar untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Namun, ketika dia meninggal, rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih berkeliling, menjaga kampung dengan caranya yang mengerikan. Warga sering melihat bayangan besar dengan jubah hitam panjang, berjalan di sekitar kampung. Dukun itu tidak hanya lewat, dia menatap ke dalam rumah, mencari siapa yang berani melanggar aturan kampung. Sosok hitamnya semakin dekat, dan ketika langkahnya terdengar, banyak yang mengatakan bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi.
warga pernah menyaksikan sosok dukun itu tiba-tiba berada di dalam rumah mereka. Dia berdiri diam di sudut ruangan, memegang tongkat kayu dengan mata yang bersinar merah. Setelah dia pergi, penghuni rumah akan jatuh sakit tanpa alasan medis yang jelas, dan beberapa dari mereka tidak pernah bangun lagi. Kisah di Kampung Kramat tidak berhenti di situ. Seringkali warga mendengar suara aneh di tengah malam, tangisan bayi yang tidak pernah berhenti, atau bahkan derap kaki di atap rumah mereka. Tapi ketika mereka melihat keluar, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan keheningan. Bagi yang berani, mereka akan mencoba memasuki hutan di belakang kampung. Di sanalah banyak cerita tentang dunia gaib terungkap. Seperti sosok pria tinggi tanpa wajah yang sering terlihat berdiri di antara pepohonan, menunggu, mengawasi, namun tidak pernah bergerak. Setiap kali ada yang mencoba mendekatinya, mereka akan terjatuh, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pria tanpa wajah itu bukan sekadar legenda. Mereka yang melihatnya seringkali terserang demam hebat, dan beberapa orang bahkan kehilangan ingatan mereka setelah kembali dari hutan. Kampung ini tidak sekadar kampung biasa. Ini adalah rumah bagi entitas yang melindungi tanah keramat dengan cara yang tidak kita pahami. Para dukun di Kampung Kramat sering mengadakan ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka. Namun, beberapa pendatang yang tidak mengerti aturan seringkali membawa malapetaka. Jika kalian mendengar bisikan di telinga kalian atau melihat sosok yang tak biasa, segeralah pergi. Karena di Kampung Kramat tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Seperti banyak kisah horor yang pernah kalian dengar, ada orang-orang yang tidak percaya dengan segala sesuatu yang berbau mistis. Beberapa bulan yang lalu, 5 anak muda yang penasaran memutuskan untuk menantang kisah-kisah seram di Kampung Kramat. Mereka datang dari kota besar, berpikir bahwa cerita tentang makhluk-makhluk gaib hanyalah mitos belaka. Mereka tiba di Kampung Kramat tepat saat matahari terbenam. Tidak ada yang menyambut mereka. Kampung itu tampak sepi dan tak berpenghuni, seperti kampung yang ditinggalkan. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan, berharap menemukan petualangan seru di tengah malam. Namun, apa yang mereka temukan jauh dari sekadar petualangan. Ketika malam tiba, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada suara, hening total, bahkan suara angin seolah menghilang. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Maya, mulai merasa gelisah. Dia merasakan sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan. Namun, teman-temannya tertawa dan menyuruhnya untuk tidak takut.
Maya tahu ada sesuatu yang salah. Maya melihat bayangan panjang dan hitam di antara pepohonan. Sosok tinggi yang tidak bergerak namun tampak mengawasi mereka. Ketika dia memberitahu teman-temannya, mereka hanya menertawakan kekhawatirannya. Salah satu dari mereka, Fajar, memutuskan untuk masuk lebih jauh ke dalam kampung untuk mencari sesuatu yang menarik. Fajar berjalan sendirian, dengan senter di tangan. Dia pikir akan menemukan sesuatu yang menarik untuk dijadikan konten video. Namun semakin jauh dia melangkah, semakin aneh perasaannya. Jalanan kampung itu terasa terlalu sunyi, terlalu sepi. Hingga akhirnya dia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih yang berdiri di ujung jalan. Sosok itu muncul begitu cepat, seolah tidak menginjak tanah. Wajahnya yang pucat, mata hitam legam yang menatap lurus ke arah Fajar. Sebelum dia sempat berteriak, semuanya menjadi gelap. Yang tersisa hanyalah suara Fajar yang menggema di udara. Suara yang tak akan pernah dilupakan oleh teman-temannya yang menunggu di tenda. Mereka tahu ada yang salah. Jeritan Fajar yang menggema di malam itu adalah pertanda buruk. Ketika Andi mencoba menghubungi Fajar melalui ponsel, hanya ada kesunyian. Lalu, mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan, langkah itu semakin dekat. Mereka berpikir itu Fajar yang kembali. Namun ketika mereka membuka tenda, bukan Fajar yang mereka lihat, tapi sosok mengerikan dengan jubah hitam panjang. Dukun hitam berdiri di depan mereka, diam, menatap tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tertutup bayang-bayang malam. Namun mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyeruak dari sosoknya. Satu persatu, mereka mulai mundur ketakutan. Tapi di balik mereka, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Nyai Keramat berdiri tepat di belakang mereka. Mulutnya bergerak perlahan, seolah berbisik. Namun, suara itu bukanlah suara manusia, melainkan suara gaib yang membuat tubuh mereka membeku. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Di antara sosok dukun hitam dan Nyai Keramat, anak-anak muda itu terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Malam itu, tidak ada yang tersisa dari mereka. Satu persatu, mereka ditarik ke dalam kegelapan. Beberapa percaya bahwa mereka dibawa ke dunia lain, dunia yang tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia biasa. Esok paginya, penduduk kampung hanya menemukan tenda kosong, tanpa jejak siapapun di dalamnya. Mereka yang datang ke kampung Keramat dengan niat menantang kekuatan gaib, tidak pernah kembali dengan selamat.
Ingatlah, di balik heningnya kegelapan, selalu ada sosok yang menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu ke dunia mereka. Sampai jumpa di kisah romantis berikutnya, hanya di Lamburaseh.